Santi tersenyum simpul. Tatapannya yang tajam terkunci pada Bagas. Sementara tangannya tetap menyuap nasi ke mulutnya. Di bawah meja, gerakan kakinya kian berani, menelusuri lutut hingga paha Bagas, seolah mengingatkan pemuda itu pada panasnya lantai semen sore tadi. Ia menikmati rasa kuasa ini, memiliki suami yang buta oleh kemalasannya sendiri, dan memiliki adik ipar yang kini menjadi tawanan hasratnya. Gas, nanti malam jangan lupa bantu Mbak cek genteng lagi ya, takutnya masih ada yang bocor, ujar Santi dengan nada bicara yang sangat normal, seolah itu adalah instruksi rumah tangga biasa. Matahari baru saja tergelincir, meninggalkan sisa panas yang menyengat di pemukiman padat itu. Santi, yang sudah berusia hampir 40, melangkah turun dari angkot dengan napas berat. Seragam coklat pegawai negeri sipil yang dikenakannya masih tampak rapi dan kaku. Sebuah simbol martabat yang ia perjuangkan dengan air mata, walaupun hanya sebagai seorang staf biasa. Di saku bajunya, kartu ATM berisi gaji, bulanan, dan tunjangan yang baru. Cair terasa seperti beban sekaligus mahkota. Ia adalah tumpuan, sang pemegang kendali finansial di rumah itu. Namun setiap kali kakinya melintasi pintu kayu yang sudah mulai lapuk, hatinya mencibir melihat kelakuan suaminya itu. Baru pulang, San, suara serak itu menyambutnya tanpa rasa bersalah. Santi melempar tasnya ke atas meja kayu yang berdebu. Di sudut ruang tamu yang sempit, Hendra tergeletak di atas sofa rongsok. Suaminya itu hanya mengenakan sarung lusuh yang warnanya sudah memudar, dengan kaos singlet yang berlubang di bagian bahu. Kipas angin kecil di sampingnya berderit berisik, berusaha melawan hawa pengap yang menyesakkan dada. Hendra sudah 2 tahun menganggur. Awalnya Santi masih bisa bersabar, namun lama-kelamaan kesabaran itu menguap menjadi kebencian. Tak ada usaha dari Hendra untuk mencari kerja. Jangankan melamar menjadi buruh pabrik, sekadar memperbaiki genteng rumah yang bocor pun ia malas. Setiap hari kegiatannya hanya berpindah dari tidur ke meja kopi, lalu ke rumah tetangga untuk mengobrol kosong. Sementara Santi harus menghadapi tekanan atasan dan tumpukan berkas di kantor demi memastikan dapur mereka tetap ngebul. Mana kopi? Kepala aku pening. Dari tadi belum sempat ngopi karena warung depan tutup, tanya Hendra tanpa beranjak. Matanya bahkan tidak lepas dari layar ponsel murahan itu. Santi tidak menjawab. Ia menatap suaminya dengan pandangan merendahkan. Rasa muak sudah mencapai ubun-ubun. Bagaimana bisa pria yang dulu ia cintai berubah menjadi beban hidup yang tak berguna? Di matanya, Hendra bukan lagi seorang suami, melainkan parasit yang perlahan mengisap energinya. Pintu depan terbuka lagi. Bagas, adik kandung Hendra yang masih berusia sekitar 25 tahun, masuk dengan napas yang teratur namun berat. Ia baru saja pulang dari proyek bangunan di ujung jalan. Kaos singlet hitamnya basah kuyup oleh keringat, menempel ketat di dadanya yang bidang. Otot-otot lengannya yang keras menonjol saat ia menyandang tas kain berisi peralatan tukang. Kulitnya yang coklat terbakar matahari tampak berkilat, memancarkan aroma maskulin yang kasar namun jujur. Perpaduan antara aroma semen, kayu, dan keringat jantan. "Mbak Santi, baru pulang?" sapa Bagas dengan suara rendah yang serak, memberikan senyum tipis yang sopan namun syarat energi. Santi terpaku. Kontras itu begitu menyakitkan, sekaligus memicu adrenalinnya. Di satu sisi, ada suaminya yang lunglai dan tak berguna. Dan di sisi lain, ada Bagas, pemuda tampan yang bekerja keras, meskipun hanya sebagai kuli. Bagi Santi, kehadiran Bagas di rumah sempit itu bukan lagi sekadar adik ipar. Bagas adalah oksigen, satu-satunya pemandangan segar dan hidup yang tersisa di tengah rumah, yang terasa seperti kuburan emosional baginya. Santi tersenyum, sebuah senyuman yang tak pernah lagi ia berikan untuk suaminya. "Iya, Gas, baru sampai.
Mbak buatkan kopi ya, kamu pasti capek sekali. Rumah peninggalan mertua Santi kini terasa seperti sangkar yang panas. Sejak orang tua Hendra meninggal setahun yang lalu, rumah itu hanya dihuni oleh mereka bertiga di bawah atap tua yang sering berderit. Setiap suara dan gerakan terasa begitu transparan. Bagi Santi, statusnya sebagai pegawai bukan hanya soal gaji, tapi juga soal kuasa di rumah itu. Dialah yang membayar listrik, air, hingga pajak bumi yang tertunggak. Sore itu, Santi berdiri di balik tirai dapur, mengamati Bagas yang baru saja pulang. Di sumur belakang yang terbuka, Bagas melepas kaos singletnya yang kotor. Santi menahan napas. Pemandangan itu selalu membuatnya haus. Otot-otot punggung Bagas bergerak, seperti ombak di bawah kulitnya yang coklat pekat. Sementara sisa air sumur yang dingin mengalir di lekukan perutnya yang keras dan berotot. Jauh berbeda dengan Hendra yang perutnya kian membuncit karena terlalu banyak tidur. Santi mengambil sebuah bungkusan plastik hitam dari atas meja. Isinya bukan sekadar barang, tapi umpan yang telah ia siapkan dengan matang. "Gas, kesini sebentar," panggil Santi dengan suara yang sengaja dilembutkan. Terdengar parau, namun penuh otoritas. Bagas masuk dengan handuk tersampir di bahu, masih bertelanjang dada. Aroma sabun murahan bercampur dengan hawa jantan yang panas menyeruak memenuhi dapur yang pengap. "Ada apa, Mbak?" tanya Bagas. "Ini, Mbak habis cairkan rapelan gaji. Tadi mampir ke toko olahraga. Mbak lihat sepatu olahraga dan beberapa kaos baru yang sepertinya pas untuk badan kamu yang besar," ujar Santi sambil melangkah mendekat. Jarak mereka kini hanya terpaut sejauh napas. Santi tidak segera menyerahkan bungkusan itu begitu saja. Ia sengaja menarik satu kaos dari dalamnya, lalu menempelkannya ke dada Bagas yang masih sedikit basah. Tangannya sengaja menyentuh kulit dada Bagas yang keras, merasakan detak jantung pemuda itu yang mulai tidak beraturan. "Badan kamu semakin kekar saja, Gas. Pasti capek ya kerja di proyek," jemari nakal Santi. Bergerak pelan, seolah merapikan kaos itu. Namun ujung kuku-kukunya sengaja menggores halus otot dada Bagas. Bagas menelan ludah, matanya menatap tajam ke arah Santi. Ada pergulatan antara rasa sungkan karena status mereka dan ketertarikan primitif pada wanita matang yang terlihat begitu berkelas namun menggoda ini. "Mbak, tidak usah repot-repot, Mas Hendra nanti lihat," ujar Bagas ragu. "Masmu?" Santi tertawa kecil, suara tawa yang syarat akan penghinaan. Dia sedang mendengkur di depan TV. Dia tidak akan peduli selama perutnya kenyang dari uang Mbak. Santi kemudian meraih tangan Bagas, menaruh bungkusan itu di genggamannya, namun tetap memegang tangan pemuda itu dengan erat. Ibu jarinya mengelus urat-urat, menonjol di punggung tangan Bagas. "Mbak, suka lihat kamu pakai kaos ketat. Bagus, Gas. Itu membuat kamu terlihat lebih perkasa," bisik Santi tepat di depan wajah Bagas. Tatapan mereka terkunci di dapur yang gelap dan hanya diterangi lampu kuning temaram. Santi tahu bahwa umpan kemewahan dan sentuhan fisiknya telah mulai meracuni pikiran adik iparnya. Bagas tidak menarik tangannya. Ia justru meremas bungkusan itu lebih kencang, sebuah tanda bahwa benteng pertahanannya mulai retak oleh pesona sang penguasa rumah. Langit sore itu seolah tumpah. Hujan deras menghantam atap seng rumah warisan itu dengan suara yang memekakkan telinga, menciptakan dinding isolasi alami dari dunia luar. Hendra sudah pergi sejak tadi ke rumah temannya di gang sebelah untuk berjudi kartu. Sebuah kebiasaan yang biasanya membuat Santi marah. Namun kali ini justru ia syukuri. Di ruang tengah yang remang, karena lampu neon yang mulai berkedip, udara terasa berat dan lembab. Santi berdiri di ambang pintu dapur, memperhatikan Bagas yang sedang membungkuk, berusaha menarik karung beras yang basah akibat rembesan air hujan dari atap yang bocor. Kaos singlet yang dikenakan Bagas
menempel ketat di punggungnya yang lebar, memperlihatkan liukan otot-otot besar yang bekerja keras di balik kulit sawo matang itu. Setiap gerakan Bagas memicu desiran panas di tubuh Santi. Ia tidak lagi bisa menahan diri. "Biar Mbak bantu," ucap Santi pelan. Suaranya yang serak nyaris tenggelam oleh bunyi hujan. Santi melangkah mendekat. Namun alih-alih memegang karung, ia berdiri tepat di belakang Bagas. Jarak mereka begitu tipis, hingga Santi bisa merasakan hawa panas yang keluar dari tubuh jantan pemuda itu. Aroma maskulin yang bercampur dengan kelembapan udara membuat nalar Santi kian kabur. "Mbak, tidak usah. Ini berat. Nanti tangan Mbak kotor," ujar Bagas tanpa menoleh. Napasnya sedikit terengah karena beban karung. "Kamu yang kerja terlalu keras, gas, sampai gemetar begini badannya," bisik Santi. Ia mengulurkan tangannya, bukan ke arah karung, melainkan ke arah pundak Bagas yang lebar dan kokoh. Telapak tangan Santi yang halus menyentuh kulit pundak Bagas yang lembab oleh sisa air dan keringat. Ia merasakan otot itu mengeras seketika, membeku di bawah sentuhannya. Santi mulai melakukan gerakan memijat yang lambat namun menekan. Jemarinya sengaja menelusuri garis otot leher hingga ke pangkal bahu. "Mbak, jangan," suara Bagas terdengar parau, syarat akan keraguan yang mulai terkikis oleh sensasi sentuhan itu. "Kenapa? Kamu takut sama Mbak?" Santi merapatkan tubuhnya, membiarkan dadanya yang besar menyentuh punggung Bagas secara sengaja. Ia bisa merasakan napas Bagas yang kian memburu. "Masmu tidak ada di sini, Gas. Hanya ada suara hujan. Tidak akan ada yang tahu kalau kamu ingin sedikit bersantai dengan Mbak." Santi memutar tubuh Bagas agar menghadapnya. Kini mereka berdiri berhadapan dalam jarak yang sangat intim. Tangan Santi berpindah ke dada Bagas, meraba tekstur otot yang kencang dan merasakan detak jantung pemuda itu yang berdegup kencang seperti genderang perang. "Kamu punya tubuh yang sangat bagus, Gas. Jauh lebih jantan dari apapun yang Mbak miliki di rumah ini," rayu Santi sambil menatap dalam ke mata Bagas yang mulai redup oleh gairah. "Mbak ingin memberimu hadiah lebih dari sekadar sepatu atau rokok. Mbak ingin kamu merasa sangat dihargai sore ini." Santi meraih tangan kasar Bagas dan menuntunnya untuk menyentuh pinggangnya, memberikan izin tanpa kata. Di bawah temaram lampu neon dan riuhnya hujan yang seolah memberi restu, Santi tahu bahwa sentuhan yang ia ciptakan telah meledakkan seluruh pertahanan Bagas. Kebosanan bertahun-tahun itu kini terbakar oleh api yang ia sulut sendiri di hadapan adik iparnya. Suara hujan di luar kian deras, menghantam atap seng dengan irama yang membungkam segala bunyi di dalam rumah. Di ruang tengah yang remang-remang, udara terasa seakan berhenti mengalir. Sentuhan tangan Santi di bahu Bagas bukan lagi sekadar pijatan pelepas lelah. Itu adalah pernyataan kepemilikan. Bagas menarik napas panjang. Aroma parfum kantor Santi yang bercampur dengan hawa tubuh matangnya merasuki indera penciuman Bagas sehingga melumpuhkan logika pemuda itu. Ketika Santi merapatkan tubuhnya, Bagas bisa merasakan hangatnya kulit sang kakak ipar di balik seragamnya yang kini terasa terlalu menyesakkan. "Mbak, Mas Hendra bisa pulang kapan saja," bisik Bagas dengan suara yang pecah. Namun tangannya tidak bergerak untuk melepaskan dekapan Santi. "Masmu tidak akan peduli, Gas. Pikirannya cuma ada di kartu judi," jawab Santi parau. Ia menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Bagas, menghirup aroma jantan yang kasar. Aroma yang selama ini ia idamkan untuk menggantikan bau apek kemalasan suaminya. "Cuma kamu yang benar-benar ada di sini untuk Mbak." Bagas berbalik, matanya yang kelam bertemu dengan tatapan lapar Santi. Rasa sungkan
dan utang budi yang selama ini ia rasakan mendadak melebur menjadi gairah yang primitif. Tanpa kata lagi, Bagas menyambar pinggang Santi, menariknya masuk ke dalam pusaran hasrat yang sudah tak terbendung. Di atas tikar pandan yang digelar di lantai semen dingin, bendungan itu pecah. Santi melepaskan segala beban martabatnya sebagai pegawai negeri, sebagai istri, dan sebagai wanita terhormat. Ia membiarkan tangan kasar Bagas, tangan kuli yang penuh kapalan namun kuat, menjelajahi setiap lekuk tubuhnya. Sentuhan itu terasa begitu nyata, begitu jujur. Jauh berbeda dengan sentuhan hambar Hendra yang sudah bertahun-tahun ia lupakan. Ruangan itu menjadi saksi bisu bagaimana dua manusia yang terperangkap dalam kemiskinan emosional saling mencari pelampiasan. Santi mengerang pelan, suara yang terkubur oleh deru hujan di luar. Ia merasa hidup kembali. Setiap inci kulitnya bereaksi terhadap kekuatan fisik Bagas yang muda dan bertenaga. Bagas pun didorong oleh insting dan rasa ingin membalas segala kebaikan Santi, memberikan segala yang ia miliki dalam permainan dewasa yang terlarang itu. Tak ada kemewahan di sana, hanya ada keringat yang bercampur, napas yang memburu. Di tengah pengapnya dinding kayu dan lantai semen yang menjadi saksi bisu perselingkuhan mereka. Bagi Santi, ini adalah pembebasan. Ia merasa kembali memegang kendali atas hidupnya, atas tubuhnya, dan atas pria yang ia pilih sendiri untuk memuaskan dahaganya. Saat semuanya mereda, hanya tertinggal suara tetesan air dari atap yang bocor dan deru napas yang perlahan kembali normal. Di balik dinding tipis itu, rahasia paling gelap di rumah warisan tersebut telah tertancap dalam, meninggalkan jejak panas yang tak akan pernah bisa dihapus oleh hujan yang deras. Setelah semuanya selesai, hujan mulai reda. Suasana di dalam rumah kembali tenang, hanya menyisakan aroma tanah basah sisa hujan di luar. Beberapa waktu kemudian, terdengar suara Hendra yang membuka pintu rumah yang sebelumnya sudah dibuka kuncinya oleh Santi. Di ruang makan sempit yang hanya diterangi lampu bohlam, piring-piring berisi nasi dan lauk sederhana tertata di atas meja plastik. Hendra sudah duduk di sana, tampak bersemangat menceritakan kekalahannya dalam judi kartu sore tadi dengan suara yang menggebu-gebu. Sial benar aku hari ini, San, kartu bagus semua di tangan mereka. Kalau saja aku punya modal sedikit lagi, pasti sudah kubalikan keadaan. Gerutu Hendra sambil menyuap nasi dengan tangan yang sedikit gemetar. Santi duduk di seberangnya, tetap mengenakan daster sutra tipis yang ia pakai setelah bersama Bagas tadi. Ia tampak begitu tenang, seolah tidak terjadi apapun beberapa jam yang lalu. Makanya, kalau belum punya uang, jangan main judi terus, Mas. Untung aku baru gajian, sahut Santi dingin. Sebuah sindiran yang sudah biasa Hendra dengar dan abaikan. Bagas duduk di samping Hendra, kepalanya menunduk dalam. Matanya hanya tertuju pada tumpukan nasi di piringnya. Ia makan dengan lahap, seolah rasa lapar fisiknya mampu menutupi rasa bersalah yang berkecamuk di dadanya. Rambutnya masih sedikit basah, dan ia mengenakan kaos baru pemberian Santi yang tadi ia pakai untuk menutupi rasa canggungnya. Namun, di bawah meja yang tertutup taplak plastik panjang, sebuah sandiwara panas sedang berlangsung. Santi perlahan menggeser kakinya, melepas sandal jepitnya, dan mulai menyentuhkan ujung jemari kakinya ke betis Bagas yang kekar di bawah meja. Ia bisa merasakan otot Bagas menegang seketika. Bagas tersedak kecil, namun segera minum dengan tegukan air putih. Kamu kenapa, Gas? Makan kok kayak dikejar setan? Tanya Hendra sambil tertawa kecil, menepuk pundak adiknya dengan akrab tanpa menaruh curiga sedikit pun. Haus, Mas. Tadi habis angkat beras berat, jawab Bagas parau. Suaranya terdengar berat karena menahan gejolak di bawah sana. Santi tersenyum simpul. Tatapannya yang tajam terkunci pada Bagas, sementara tangannya tetap menyuap nasi ke mulutnya. Bawah meja
Gerakan kakinya kian berani, menelusuri lutut hingga paha Bagas, seolah mengingatkan pemuda itu pada panasnya lantai semen sore tadi. Ia menikmati rasa kuasa ini, memiliki suami yang buta oleh kemalasannya sendiri, dan memiliki adik ipar yang kini menjadi tawanan hasratnya. "Gas, nanti malam jangan lupa bantu Mbak cek genteng lagi ya. Takutnya masih ada yang bocor," ujar Santi dengan nada bicara yang sangat normal, seolah itu adalah instruksi rumah tangga biasa. Bagas hanya mengangguk pelan, tanpa berani menatap wajah Santi. "Iya Mbak." Makan malam itu berakhir dengan Hendra yang kembali tertidur di depan TV setelah kenyang, membiarkan Santi dan Bagas berada dalam keheningan yang syarat akan rahasia. Bagi Santi, rumah ini bukan lagi penjara yang membosankan. Di balik dinding tipis dan pengapnya udara pemukiman, ia telah membangun dunianya sendiri. Sebuah dunia di mana uangnya membelikan kesetiaan dan kesepiannya terobati oleh keringat dan rahasia yang terkunci rapat bersama aroma kopi yang tak pernah lagi terasa pahit baginya.